murid. Video ini melanjutkan video sebelumnya, termasuk dengan judul bab 5 dengan judul yang lainnya. Para pemirsa, sebelum mengikuti video ini, santri dan murid juga para pemirsa harus mengikuti video sebelumnya ya. Karena ini terangkai dengan titik nol, mengembalikan perilaku bangsa manusia yang salah kaprah. Jadi terangkai dan berangkai ya, jadi tidak bisa sepotong-sepotong. Satu contoh pada video ini, guru melanjutkan dengan bab 5 alinea ketiga ya. Satu contoh sebelum memahami video ini, pahami dengan Adam dan Nabi Adam dengan contoh video yang ada diberi judul Dinosaurus Alkid ya, itu harus paham. Terus pahami kalender pertama Syuro digubah menjadi Muharram. Di situ sudah dibuat fitnah orang-orang terdahulu dengan adanya Hasan dan Husain. Sebelum nanti merangkai yang sangat banyak, maka guru mendasari dulu bagi para santri, murid, dan para pemirsa. Inilah yang jadi polemik. Karena apa? Pemikiran atau mindset rakyat umat tidak paham ya. Bahasa yang sering yang dipakai, satu contoh tentang kata kafir, itu nanti merambah kepada kufur, kepada murtad, nanti mengacu kepada perang jihad. Nah, semoga video ini nanti akan mampu mengedukasi, menyadarkan kalian, khususnya rakyat dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, dan lebih khusus umat yang beragama Islam, karena kalian memang tidak ngerti ya. Kalian ini korban kitab, korban kiai, korban ulama. Bila ditarik sejarah, kalian ini korban dari Wali Songo. Maka ini diluruskan. Semoga betul-betul mampu merahmati kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, murid, dan para pemirsa, begini cara berpikirnya ya. Jangan berbicara Quran yang banyak dulu ya. Jangan banyak cerita Quran, dalil, hadis. Awali pertama Adam ya, pertama. Bulannya Muharram pertama. Pertama ada sosok Rasul ya. Cara berpikirnya bagaimana guru? Diajak untuk berpikir dulu. Di sini kan kalian rakyat umat yang 1400, tatkala ada kata Allah Subhanahu wa taala, ini kan kalian mengilustrasikan ini simbol Tuhan, ya kan begitu pertanyaannya. Tatkala kalian di pikiran Anda berbicara atau mengucapkan atau mendengar kata Allah, ini statusnya apa? Ya, statusnya dia apa? Otak manusia kalian sudah terdogma. Kalian kan meyakini ini Tuhan yang mempunyai bumi dan yang mempunyai langit, yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk semua makhluk yang ada di dunia. Nah, paham kan begitu? Otak kan begitu. Sekarang diulas oleh guru, semoga tercerahkan. Satu contoh pada video ini guru menerangkan dengan kata kafir. Para pemirsa, murid, dan santri, kalian paham tidak sih yang dimaksud kafir itu asalnya dari mana? Sehingga sampai kalian meyakini agamamu dan agamamu. Itu kan ada surat Al-Kafirun. Bila kalian membaca itu kan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Iya kan begitu. Lah dasar itulah rakyat umat kalian itu ndak paham. Belajarmu ndak paham, ndak ngerti Quran. Sama. Kiai ulama, para pemirsa dipahamkan. Kiai ulama seluruh dunia, seluruh Indonesia ndak ngerti itu bukan ulama, para pemirsa. Itu bukan ulama, dipahamkan ya. Bukan ulama, dipastikan guru. Satu contoh bagaimana untuk mempelajari ini. Tatkala manusia kalian memakai kata itu kafir, musyrik, syirik, banyak ya. Merujuk kepada substansi ayat ya. Yang kalian sering menyebutnya itu surat Al-Kafirun itu. Untuk surat Al-Kafirun, para pemirsa,
Itu ada ceritanya atau ada asbabun nuzulnya. Coba disadarkan dikit ya. Begini ya para santri, murid dan juga para pemirsa. Kalau kalian berdebat, ngomong kafir, ngomong banyak lah. Itu merujuk kepada surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu kan surat yang Anda yakini ya. Yes. Kalian tahukah kronologisnya atau alur ceritanya ya, alur ceritanya. Kalian kita dalam agama menyebutnya itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu proses perjalanan ceritanya ya, ceritanya. Mengapa ada surat ya atau ada ayat itu? Paham tidak para pemirsa? Jadi coba para pemirsa, semuanya kalian berapa persen yang mengerti turunnya ya asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun? Saya coba para pemirsa kalian yang sering debat dan kemungkinan juga kalian sering menyalahkan orang. Kemungkinan juga Anda dikatakan kafir dengan orang lain. Tahukah kalian asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun, alur ceritanya bagaimana? Nah ini kan kalian banyak tidak ngerti, ngalor ngidul, ngalor ngidul, ngalor ngidul itu. Lantas bagaimana? Ayo diajarkan. Ini para pemirsa. Maka manusia di Indonesia ini kementus itu loh, sok tahu. Asbabun nuzul para pemirsa. Itu cerita alurnya. Itu tidak terjadi loh ya, dipahamkan. Peristiwa yang di dalam cerita kitab kita agama Islam itu tidak terjadi ya. Satu contoh, turunnya surat Al-Kafirun. Itu ada sosok. Ya, sosok diceritakan mewakili Rasul, mewakili nama Muhammad. Jadi Muhammad ini digambarkan di dalam cerita. Jadi orang membuat cerita statusnya Rasul. Di situ dalam bersiar agama, ketemulah suku atau orang Quraisy. Ya. Jadi Muhammad ketemu Quraisy. Nah, dari peristiwa ini si Rasul ini merasa hebat, merasa benar. Ceritanya kitab loh, dipahamkan. Ini tidak terjadi ya, itu cerita. Sudah dipahamkan semua itu karangan orang-orang terdahulu. Sosok ini memberi nasihat kepada orang Quraisy. Lah ini yang jadi problem. Di kitab sudah diterangkan bahwa suku Quraisy atau bangsa Quraisy itu intelektualnya atau IQ-nya 360 derajat ya. Yang pendakwa ini IQ-nya 87. Maka jadilah problem. Satu contoh, ada sosok mengaku Rasul, menawarkan program produk agamanya kepada orang cerdas, orang yang ngerti. Di dalam kitab diterangkan sosok Rasul dengan orang Quraisy. Tatkala si Rasul menyampaikan misinya, orang Quraisy ini bertanya. Semua pertanyaan itu si Rasul ini tidak mampu menjawab, tidak bisa menerangkan. Nah, jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Tatkala tidak mampu dan tidak kemampuannya seorang Rasul, akhirnya di dalam kitab orang-orang terdahulu itu ngarang, diceritakan, diilustrasikan turunnya wahyu, turunnya surat. Hai Muhammad, katakan kepada orang Quraisy, katakan kepada orang yang di depanmu bahwa di situ lakum dinukum waliyadin. Pertanyaan para pemirsa, kalau Muhammad ini seorang Rasul, ini kan bangsa manusia, statusnya sama makhluk. Orang Quraisy sama bangsa manusia, statusnya makhluk. Terjadi komunikasi dalam nilai agama diwakili Muhammad dan Quraisy. Muhammad diberi pertanyaan dari orang cerdas tidak mampu menerangkan.
Mungkinkah Tuhan ini mengatakan kepada Muhammad, hai Muhammad, katakan kepada orang yang cerdas itu, wis yang penting agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kamu ini orang kafir, kamu ini tidak diterima oleh Tuhanku. Nah, apa yang terbesit para pemirsa? Kalau toh Allah ini Tuhan, orang Quraisy ini ciptaan siapa, buatan siapa? Masa ada Rasul, utusan Tuhan, diberi pertanyaan tidak mampu menjawab, mengeluarkan statement sing penting, agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Bila ditinjau dari aspek nilai ketuhanan, jadi artinya surat Al-Kafirun itu surat keterbatasan. Jadi Rasul diuji dari warganya, tidak mampu menerangkan sehingga keluar statement kul ya ayyuhal kafirun. Itu artinya sifat pemarah, sifat bodoh, sifat intelektual yang rendah. Seharusnya bagi Tuhan, kalau ini memang utusan Tuhan, kalau Muhammad Rasul utusan Allah, kalau diberi pertanyaan dari bangsa yang cerdas, ibaratnya Rasul diberi pertanyaan orang Quraisy, pastinya wahyunya turun ini menerangkan, memberi jawaban kepada orang yang cerdas. Dari jawaban yang dibutuhkan orang Quraisy menjadikan pemahaman pengetahuan yang baru, sehingga orang Quraisy ini mampu menerima kebenaran sesuai dengan maksud yang disebut Tuhan. Tapi faktanya ayat yang beredar tidak seperti itu. Muhammad diberi pertanyaan tidak bisa menjawab, jawabannya alasannya agamamu ya agamamu. Kamu apapun tidak diterima Tuhanmu. Nah, inilah para murid dan santri. Semoga dipahami, karena ini kalian tidak ngerti ya. Lantas bagaimana? Apakah mungkin seorang Rasul kalau utusan Tuhan diberi pertanyaan dari calon umatnya, dia tidak mampu menerangkan? Mungkinkah ini utusan Tuhan? Kan tidak mungkin. Namanya utusan Tuhan. Itu satu, cerdas, minimal cerdas. Dua, mampu menerangkan apa-apa yang dibutuhkan bangsa manusia. Dipahamkan. Seorang Rasul, utusan Tuhan, itu pasti mampu menerangkan satu, apa yang dibutuhkan manusia. Apapun yang dibutuhkan manusia, tatkala bangsa manusia tidak mampu mendapatkan informasi, baru sosok Rasul inilah yang mendapat informasi dari Tuhan. Sehingga Rasul adalah kemampuannya melampaui dari kesekian manusia, sehingga informasi itulah layak disebut wahyu. Maka nilai wahyu adalah informasi yang tertinggi bagi bangsa manusia. Di antara beberapa suku, beberapa golongan, dan beberapa negara tidak mampu mengakses informasi yang sangat tinggi. Dan ada manusia yang mampu mengakses informasi dan disampaikan kepada bangsa manusia untuk dunia. Itulah yang disebut wahyu. Nah, pemirsa, kalian tidak paham, kalian sudah diadu domba lewat kitab-kitab sejak zaman masa dahulu. Semoga ini betul-betul mampu ya membuka cara berpikir kalian. Diterangkan sedikit tentang kata kafir, para pemirsa, dikembalikan lagi. Substansi tata bahasa Quran ya, bukan bahasa Arabnya. Tata bahasa Quran itu dari Jawa ya, dipahamkan. Satu contoh dengan surat Al-Kafirun. Di situ ada kata kafir. Dikasih kunci, dikasih sandi sama guru. Konsonan fa di dalam huruf ilmu Quran itu asalnya konsonannya itu P. Karena hijriyah, hijaiyah tidak mempunyai konsonan P, maka berubah jadi fa. Maka kafir jadi kafir. Kafir dari kata kapur. Nah, masa begitu?
Maka bahasa Jawa, para pemirsa, itu bahasanya sulit kalau tidak orang Jawa tidak mengerti. Satu contoh, fitri menjadi fitro, loh. Dewa jadi dewi, riwa, riwi, mukar, nakir, mingar, minger, minggar, minggir, no. Hal-hal itu karena pelajaran bahasa yang sangat sulit, tatkala ditulis dalam suatu lembaran atau kitab, kalian bingung. Nah, dari cerita ini, apa yang disampaikan oleh guru, pemirsa harus paham. Kata kafir ini dari kata kapur. Kapur itu maknanya terang. Karena kafir ini lawan kata dari kapur, maka artinya gelap. Kafir mempunyai nilai persamaan suku kata kufarot. Maka kufarot itu artinya tertutup. Iya kan? Kufarot itu artinya tertutup. Yang tertutup indranya, penglihatannya itu tidak mampu melihat baik dan buruk, manfaat dan mudorot. Jiwa hatinya mati, dia tidak mengerti ini rugi atau tidak, ini tata krama atau tidak, maka disebutlah kufarot itu tertutup. Karena sifatnya gelap dan tertutup, kafir kufarot, maka menjadi bentuk perilaku namanya kufur. Maka diterangkan dalam bahasa agama, kufur ini manusia yang tidak mengerti, manusia yang tidak bisa bersyukur. Tata bahasanya seperti itu. Maka diterangkan kufur itu ada bahasa persamaan tidak tahu atau tidak mengetahui. Bahasa perilaku disebut tidak mengerti. Bahasa intelektual disebut bodoh atau buta. Satu contoh, ada anak dibesarkan orang tua. Manusia anak itu tidak mengetahui, tidak mengerti jasa orang tua. Tidak bisa bersyukur dengan orang tua, maka manusia atau anak itu disebut anak yang kufur. Dalam bahasa agama disebut sifatnya kafir. Sama kalian yang beragama Islam di Indonesia. Kalian diwarisi leluhurmu negara dan bumi yang kalian puja orang Arab. Artinya kalian yang mengikuti agama itu kalian dalam kekufuran. Tapi karena kalian sudah korban dari kitab, kalian masih bersikuku. Lantas gimana kalau sudah seperti ini? Maka bersyukurlah para santri dan murid. Para pemirsa kalau sudah paham, tatkala kafir, kufarot, kufur, nilainya tertutup, tidak mengerti, atau bodoh, atau buta. Lawan katanya kapur, sifatnya terang. Ya, sama dengan mungkar nakir. Mungkar itu bahasa Jawa. Mungkar itu bahasa lawannya minger ya. Makanya minger. No, coba. Masih tahu enggak bahasa Jawa? Minger, mungkar, mungkir. No. Itu bahasa kuno para pemirsa. Lantas kalau sudah tahu seperti ini bagaimana? Kafir itu maknanya tertutup, tidak tahu dan tidak mengerti. Kembali kepada substansi atas. Ada Tuhan, ada Allah. Katanya ada punya Rasul, punya utusan. Utusannya diuji kemampuannya, tidak mampu menerangkan. Sehingga Tuhan membuat statement surat Qul ya ayyuhal kafirun. Pertanyaannya para pemirsa, artinya Allah ini mengetahui peristiwa makhluknya berdebat, mengetahui atau tidak? Artinya si Allah yang dipuja umat, kalian tidak paham. Artinya kalau memang Tuhan Allah ini sifatnya memberi informasi, memberi pengetahuan, memberi pencerahan, tapi faktanya keluar surat Qul ya ayyuhal kafirun, agamamu, artinya Allah ini dalam keadaan kafir. Nah, kalau toh Tuhannya ini sudah kafir, sudah tertutup, maka yang mengikuti program ini maka hatinya mati, intelektualnya mati. Kalau toh memang Allah ini statusnya Tuhan, para pemirsa, dia mengetahui, pastilah kalau
Rasul utusannya diberi pertanyaan dari calon umatnya, calon pengikutnya. Kalau Allah ini mengetahui dan mengerti, pastilah dia diberi informasi untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Karena hakikatnya manusia ini kan juga diyakini miliknya Allah. Nah, inilah para murid dan santri, semoga kalian betul-betul tahu bahwa yang salah sejak adanya agama di negara ini rusak. Ya karena tidak ada yang mengerti. Kalau toh semua kalian para pemirsa paham, meskipun kalian mau kiai, mau ulama. Kalau kalian mengerti asbabun nuzulnya bahwa surat Qul ya ayyuhal kafirun seperti ini, pasti kalian tidak akan jadi kiai. Kalian pasti tidak akan jadi ulama. Karena kitabmu ini sudah error. Lantas mengapa masih banyak seperti itu, seperti menyebut dirinya kiai, ulama? Sudah disampaikan dari awal video bahwa mereka itu bukan kiai, bukan ulama. Hal seperti ini aja tidak mengerti. Mengapa? Kembali lagi karena IQ-nya sudah di nilai 87. Inilah informasi yang sangat baik, yang sangat bermanfaat bagi santri, murid, dan bagi para pemirsa, khususnya rakyat umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga video ini mampu merahmati kalian. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.